Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11 pada mata kuliah manajemen strategi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi dan pengendalian dalam manajemen strategi. Nah, sebelum kita membahas lebih rinci itu apa guna dari evaluasi dan pengendalian, sebelum kita ke sana kita harus mengetahui tahapan pekerjaan evaluasi dalam suatu perusahaan ataupun organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan apa yang akan diukur, yang kedua menentukan ukuran standar, yang ketiga melakukan pengukuran kinerja, keempat membandingkan kinerja aktual dengan standar, yang kelima mengambil suatu tindakan. Bila hasil yang berada di luar toleransi yang diinginkan, maka kita harus mengambil suatu tindakannya seperti apakah penyimpangan merupakan fluktuasi semata, lalu yang kedua itu apakah proses yang dilakukan tidak tepat, dan apakah proses sesuai dengan standar yang diharapkan, dan siapa yang orang yang untuk mengendalikan tindakan. Nah, di dalam evaluasi dan pengendalian, di sini kita melihat dari kinerja. Setelah itu kita ukur dulu kinerja karyawan kita. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana pengukuran kinerja karyawan, apakah itu kinerja? Kinerja adalah hasil akhir daripada kegiatan, walaupun sebenarnya kinerja juga dapat berupa suatu proses yang dikehendaki. Nah, pengukuran hasil akhir ini akan tergantung kepada bentuk organisasi, mungkin dengan mempertimbangkan tingkatannya dalam satu perusahaan. Ukuran yang digunakan meliputi kemampuan laba, pangsa pasar, pengurangan biaya, serta lain-lainnya. Dan apa yang telah disepakati oleh organisasi ataupun perusahaan sebelum kegiatan dimulai. Dalam mengukur kinerja, kita itu harus memperhatikan yang pertama itu ukuran yang tepat, activity cost base atau ABC. Dan yang ketiga itu bentuk pengendalian. Nah, bentuk pengendalian di sini untuk mengukur kinerja itu dibagi atas tiga, yaitu behavior control, yang kedua output control, dan yang ketiga input control. Nah, setelah kita mengukur kinerja dari karyawan ataupun pegawai kita, maka kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini berkaitan dengan strategi yang digunakan. Apakah strategi menghasilkan sesuatu yang direncanakan atau tidak? Nah, ketika perusahaan menyadari berdasarkan hasil evaluasi bahwa capaian yang mereka dapatkan tidaklah seperti yang diharapkan, maka strategi yang telah ditetapkan harus dievaluasi bersama. Untuk mengevaluasi dalam mengimplementasikan strategi, kita harus strategi yang kita jalankan itu strategi yang setelah kita pilih atau kita sepakatin tidak berjalan dengan yang sesuai diharapkan, maka kita harus komunikasikan lagi kembali kepada jajaran sehingga dapat dirumuskan bahwa penyimpangan hasil yang diharapkan utamanya karena kesulitan dalam komunikasi. Nah, penyimpangan dapat juga terjadi karena asumsi yang dibangun tidak valid sehingga manajemen tidak mempunyai komitmen. Penyimpangan dapat juga terjadi karena tidak adanya praktik monitoring atas kinerja harian di perusahaan. Penyimpangan yang tidak diketahui dan berakumulasi dari waktu ke waktu tidak saja membuat kesalahan besar, akan tetapi membuat susah diperbaiki. Penyimpangan dapat juga dikarenakan adanya perubahan situasi yang cepat sehingga tidak tepat lagi dengan kondisi situasi yang dibangun. Ya, penyimpangan juga dapat terjadi karena ketidaksesuaian strategi di tingkat corporate dengan strategi bisnis unit. Oleh karena itu, penyimpangan lebih dikarenakan adanya perencanaan fungsional yang tidak konsisten. Selain itu, penyimpangan dapat juga terjadi karena alokasi sumber daya yang tidak sesuai.
Nah, bagaimana kita mengukur kinerja karyawan secara umum? Kita menggunakan metode ROI. ROI di sini atau dikenal dengan istilah Return on Investment, di mana penerimaan semua pajak dibagi dengan total aset yang digunakan dalam proses produksi. Ukuran ini menunjukkan seberapa kuat kemampuan perusahaan mendatangkan pendapatan dibandingkan aset yang digunakan. Semakin tinggi perolehan, sementara aset yang digunakan relatif stabil, maka perusahaan cenderung efisien. Nah, metode yang kedua itu adalah engineering percent. Di sini adanya laba bersih dengan dibagi jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Engineering percent ini menunjukkan penerimaan yang akan menjadi bagian daripada setiap pemegang saham. Yang ketiga itu return on equity. Penerimaan dibagi menjadi modal yang digunakan oleh perusahaan. Cara ini dilakukan khususnya untuk melihat tingkat pengembalian perusahaan atas kegiatan operasional dibanding dengan kekayaan ekuiti perusahaan itu sendiri. Keuntungan kita menggunakan metode ROI, metode Return on Investment. Yang pertama itu keuntungannya ukuran tunggal komprehensif suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, mengukur seberapa baik manajer divisi menggunakan kekayaan perusahaan dalam mendatangkan keuntungan. Ketiga, merupakan angka yang dapat dibandingkan dengan satuan angka lain. Keempat, membandingkan insentif menggunakan aset yang ada secara efisien. Terakhir, memberikan insentif untuk menggunakan aset baru bila mana mendatangkan keuntungan perusahaan. Kelemahan kita menggunakan metode ROI, yang pertama itu sensitif terhadap kebijakan penyusunan. Kedua, sensitif terhadap nilai buku. Ketiga, pada banyak perusahaan, satu pabrik menjual kepada pabrik yang lain, sehingga terjadinya transfer pricing. Keempat itu dalam satu perusahaan apabila satu divisi berada pada kondisi yang lebih baik dibanding dengan kondisi divisi lain. Keempat, waktu pengamatan terlalu pendek. Kelima, siklus bisnis yang terjadi akan mempengaruhi besaran ROI. Pengukuran berdasarkan stakeholder. Nah, guna dari stakeholder ini untuk kepentingan pemegang saham biasanya juga dikembangkan salah satu ukuran yaitu nilai saham yang menunjukkan nilai sekarang atau present value dari aliran dana yang diantisipasi akan diterima dari aliran kas ditambah dengan nilai apabila perusahaan akan dibubarkan. Ada dua ukuran yang dikembangkan oleh pemegang saham. Yang pertama itu Economic Value Added atau EVA. Yang kedua itu Market Value Added. Nah, bagaimana kita mengevaluasi? Ada beberapa cara yang kita lakukan untuk mengevaluasi manajemen puncak. Yang pertama itu kinerja perusahaan, kedua kemampuan memimpin organisasi, ketiga suksesis dalam menyusun tim, keempat kepemimpinan dan konsisten eksternal. Nah, pada perusahaan itu kita harus mengadakan satu bagian audit manajemen. Audit manajemen itu gunanya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perusahaan sebagaimana tanggung jawab sosial. Kemampuan di bidang fungsional seperti pemasaran dan divisi internasional, serta kemampuan mengendalikan strategi perusahaan. Mengukur kinerja divisi dan fungsi. Dua cara yang kita gunakan yaitu responsibility center dan dengan menggunakan benchmarking. Benchmarking ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama strategi information system. Yang ketiga standar cost center, yang ketiga revenue center, selanjutnya expense center, selanjutnya profit center, selanjutnya investment center. Dalam menggunakan benchmarking, maka kita dapat mempermudah pekerjaan kita, yaitu dengan adanya benchmarking, ada beberapa yang harus
ketahui bahwa di situ ada beberapa faktor. Yang pertama itu identity the area or process to be examined. Yang kedua, find output, insert, and obtain measurement. Yang ketiga, select best in class to benchmarker agents. Selanjutnya, calculate difference and determine presence. Selanjutnya, develop technical program for closing gaps. Selanjutnya, implement program and comfort. Nah, persoalan pengukuran kinerja. Mengapa kita harus mengukur kinerja? Ada dua cara kita mengukur kinerja karyawan kita. Yang pertama, dengan adanya jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu sub-optimization. Nah, yang pertama itu jangka pendek dan jangka panjang. Para pemimpin biasanya lebih mengutamakan ukuran jangka pendek daripada jangka panjang. Juga berkaitan dengan goal displacement, karena evaluasi hanya dilakukan untuk kepentingan yang membingungkan sehingga laporan tidak mencapai hasil apa-apa. Cara yang kedua itu sub-optimization. Di sini pada suatu perusahaan biasanya terdapat konflik antara satu divisi dengan divisi lain. Bagian pemasaran mungkin mengharapkan pengiriman barang dapat dilakukan secepatnya dengan menggunakan pengangkutan yang lebih cepat. Akan tetapi bentrok dengan bagian biaya yang selalu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan karena menjaga agar penerimaan yang tinggi. Ada pedoman pengendalian yang harus kita ketahui. Yang pertama ada hanya mengendalikan hal yang berarti. Yang kedua tepat waktu. Ketiga pengendalian jangka pendek dan jangka panjang harus digunakan secara tepat. Yang keempat pengendalian harus dilakukan dengan menunjukkan adanya perkecualian. Yang kelima memberikan hadiah kepada hasil yang memenuhi standar. Selanjutnya pedoman pengendalian. Dengan menggunakan audit strategi, kita harus melihat beberapa kriteria yang kita perhatikan. Yang pertama, audit strategi digunakan untuk dapat menggambarkan keefektifan strategi yang digunakan perusahaan strategi audit. Di mana isi dari audit strategi itu mengevaluasi hasil kinerja sekarang, mereview pengelolaan korporasi, memantau dan menilai lingkungan eksternal, memantau dan menilai lingkungan internal, menganalisis strategi dengan menggunakan SWOT, mengimplementasi strategi dan mengevaluasi dan mengendalikan. Nah, pada bagian audit strategi itu kita harus melihat situasinya, yaitu pertama current situation, corporate governance, external environment, opportunity and threat. Yang keempat internal environment strength and weakness. Yang kelima analysis of strategic factor. Itu menurut analisis SWOT. Dan yang keenam strategi alternatif dan strategi rekomendasi. Nah, sekian pemaparan materi saya pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan komen di kolom komentar. Dan untuk tugas hari ini, silakan Ananda sekalian mereview kembali materi kita hari ini di kertas double folio minimal 2 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.